Bab 1860 Pukulan Maut. Setelah Duke terjatuh ke tanah, ia tidak mampu lagi bangkit. Tinju kanannya menjadi gumpalan darah dan daging, hancur tak berdaya. Ah, tanganku hancur. Duke merintih dengan luka yang menusuk jiwa, suaranya bergema di seluruh arena sekte bela diri. Para master yang hadir terperangah, wajah mereka terpampang keheranan. Sebab, yang berdiri di tengah arena pada saat itu adalah Jerry, seorang pemuda yang kelihatan begitu muda, tapi dengan satu pukulan saja mampu mengirim Duke terlempar. Jeremy tetap berdiri tak bergerak, matanya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Dia tahu seberapa kuat pukulan Duke, bahkan tak punya kesempatan untuk menghindar. Tapi, tak menyangka Jerry tiba-tiba muncul dan menghalau serangan Duke untuknya. Bukankah ini berarti bahwa pemuda yang berdiri di depannya sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Master Alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir? Tuan Jerry, teriak Darren kembali sadar dari kehampaannya dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Pogin juga perlahan-lahan menyadari keadaan, akhirnya kau kembali ke sekte bela diri. Kalau tidak kembali, tempatmu akan direbut orang. Ujar dia tersenyum pada Jerry. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Ujar Jerry tampak bersalah ketika berpaling pada Pogin. Kau datang tepat pada waktunya. Tawa Pogin. Setelah mengatakan itu, dia melirik Deon yang marah. Paman Deon, apakah kita sudah menyelesaikan taruhan kita? Tawa Pogin. Deon tak menjawab Pogin, tatapannya menatap tajam pada Jerry dan matanya berkilat dengan maksud pembunuhan yang intens. Aura menakutkan menyelimuti Jerry. Dalam sekejap, Jerry merasa seperti ada gunung menindihnya. Tapi, Jerry menolak menunjukkan kelemahan, lah juga menatap lawannya, tidak terpengaruh oleh tekanan bela diri lawan. Karena kau telah bergabung dengan sekte bela diri, kau adalah salah satu dari kami. Tapi, kau gunakan serangan licik dan taktik yang sangat kejam terhadap sesama anggota. Tahukah kau beratnya tindakanmu? Teriak Deon. Serangan licik. Apa kesalahanku? Mana bukti serangan licik? Ujar Jerry menggerutu. Deon, jangan lebay. Ketika Duke hendak memberikan pukulan fatal kepada Jeremy tadi, di mana kau untuk menghalanginya? Ingatkan kau bagaimana kau merespons sebelumnya. Kau mengatakan Duke memiliki keuntungan dalam ranah bela diri dan, sesuai dengan aturan duel, salah satu pihak menyerah atau pihak lainnya dikalahkan. Karena Jeremy tidak menyerah, Duke diperbolehkan untuk terus menyerang. Ujar Pogin menyela. Sekarang, Tuan Jerry hanya memberikan satu pukulan, dan tangan Duke lumpuh. Apakah ini juga dianggap kejam terhadap sesama anggota? Deon, kalah ya kalah. Kenapa begitu banyak omong? Apakah kau tidak mau mengakui taruhan kita sebelumnya? Ujar Darren marah. Deon menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan kemarahannya. Melihat tangan cucunya dihancurkan dengan satu pukulan saja adalah penghinaan baginya. Wajah Duke penuh dengan kebencian. Kakek, bunuh dia. Ujar dia menggertakkan giginya. Ketika Deon menatap Jerry, matanya penuh dengan niat membunuh yang intens. Tekanan bela diri yang keluar darinya terus menyelimuti Jerry. Jeremy yang berdiri di samping Jerry hanya bisa merasakan efek sisa dari tekanan bela diri Deon yang ditujukan pada Jerry, dan membuatnya sulit untuk menahannya. Tapi, Jerry tetap kokoh seperti batu, seolah tak terpengaruh. Pogin merasakan niat membunuh Deon terhadap Jerry. Deon, apa yang ingin kau lakukan? Teriak dia marah sambil memancarkan aura bela diri menekan Deon. Saat ini, di dalam seluruh sekte bela diri, ada tekanan bela diri yang menakutkan, membuat banyak master merasakan tekanan itu seolah adalah akhir dari dunia. Sebaliknya, Jerry tampak tenang, dan bagi mereka yang tidak tahu, dia tampak seperti orang biasa. Darren juga menjadi sangat gugup. Deon adalah master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Kalau Deon menyerang Jerry, bisakah Jerry lolos? Nak, kau melanggar aturan sekte bela diri. Menyerang sesama anggota adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Seru Deok sambil berdiri perlahan. Pogin maju untuk berdiri di depan Jerry. Kau pikir aku tidak berani bertarung denganmu? Ujar dia menatap Deon dengan tatapan tajam.
Baik Pogin maupun Deon adalah master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Kalau keduanya bertarung, itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Para master sekte bela diri sudah terpana. Pada saat itu, kau mengklaim aku menyerang orang yang tidak berguna itu dan aku harus mengaku ini. Jawab Jerry tersenyum sinis. Ini fakta yang disaksikan oleh semua anggota sekte bela diri. Ada yang salah, ujar Deon ketus. Omong kosong. Jerry hanya menyerang santai dan tangan Duke sudah hancur. Kalau Jerry benar-benar berniat membunuh, apakah Duke masih hidup? Raung Pogin. Deon, jangan pikir kau bisa menuduh Jerry hanya karena senioritasmu. Jangan lupa, aku, Pogin, adalah pemimpin sekte bela diri. Memangnya kenapa kalau pemimpin? Aku masih paman Deonmu. Aku masih anggota sekte bela diri tertinggi. Apakah kau masih ingin menyerangku demi seorang orang asing? Jalan Deon marah. Jerry bukan orang asing, dia sudah bergabung dengan sekte bela diri. Dia salah satu dari kita. Kalau kau ingin mengintimidasi yang lemah, jangan salahkan bersikap kasar padamu. Ujar Pogin menatapnya sambil menggertakkan gigi. Apakah kau masih ingin menyerangku? Teriak Deon marah. Selama kau menyentuh Jerry, aku akan ikut campur. Kau bisa coba kalau tidak percaya. Ujar Pogin. Kedua belah pihak tetap teguh. Keduanya adalah master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal. Kalau mereka bertarung, pasti tidak akan menjadi hal yang baik untuk sekte bela diri. Cedera serius pada salah satu pihak akan menjadi kerugian terbesar bagi sekte bela diri. Sementara semua perhatian tertuju pada Pogin dan Deon, karena kau berpikir aku menyerang orang yang tidak berguna itu, maka biarkanlah begitu. Ujar Jerry tiba-tiba. Saat kata-katanya diucapkan, Jerry tiba-tiba bergerak. Lancang. Wajah Deon berubah secara drastis, berteriak dia ingin berlari ke arah Jerry. Tapi, sudah terlambat. Ketika dia ingin berlari, Jerry sudah muncul di depan Duke, dengan satu kaki sudah menginjak dada Duke. Biarkan kutunjukkan padamu apa artinya menyerang dengan kejam. Ujar Jerry santai. Krek. Saat kata-katanya diucapkan, suara retak tulang yang jelas terdengar. Di tempat Jerry menginjak dada Duke, sudah terdapat cekungan. Mata Duke membesar karena ketakutan, ekspresinya membeku dalam momen terakhir hidupnya. Duke mati. Mati dengan mata terbuka. Bersambung. Bab 1861 tak ada yang bisa mengendalikannya. Melihat Duke ditindas oleh Jerry, keheningan melanda seluruh arena, semua orang memperbesar mata mereka, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Seorang kuat yang baru saja mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir, sebenarnya telah ditindas oleh seorang pemuda yang belum mencapai 30 tahun, kematian yang begitu memalukan, di Gunung Iblis. Ini mungkin pertama kalinya. Pogin juga terlihat kaku, dia berbisik dengan bingung, apa dia benar-benar membunuhnya? Sebagai pemimpin sekte bela diri, tentu saja dia memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat seorang kuat di alam transenden tingkat 9 tahap tengah sekuat ini. Tidak, itu alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Pada saat Jerry menyerang sebelumnya, dia telah mengungkapkan tingkat sebenarnya dari kekuatan bela dirinya sekarang, alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Deon, dengan mata yang merah, wajahnya terdistorsi, menatap ke bawah pada cucunya yang mati di bawah kakinya, dia sangat marah. Aura bela diri yang ganas menyebar dari dirinya. Dalam beberapa napas, aura bela diri di tubuhnya meningkat menjadi setengah langkah alam surgawi kelas 1 tahap awal. Ruang di sekitar arena pertempuran seolah-olah membeku, suhu turun drastis, bahkan para ahli di alam transenden tidak bisa membantu tetapi merasa kedinginan. Apakah kamu cari mati? Suara dingin terdengar dari mulut Deon. Dia menatap Jerry, matanya penuh dengan niat membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, dia sudah membunuh Jerry beberapa kali. Deon duha. Pogin berseru, segera berdiri di depan Jerry, bahkan panggilan, Paman Ketujuh, pun hilang. Di dalam arena sekte bela diri yang luas, ada tekanan.
Mengerikan yang menyerang, bahkan bagi para ahli di bawah alam transenden tingkat 7, mereka merasakan sesuatu yang membuat mereka merinding. Jerry tetap tenang, memandang tajam Deon. "Tuan tua, apa kau berniat untuk bertindak sendiri?" Di hadapan salah satu bos terkuat sekte bela diri, Jerry tidak takut, karena Deon sama sekali tidak pantas. Sejak awal pertarungan antara Jeremy dan Duke dimulai, Jerry telah ada di sana, jelas mengetahui apa yang terjadi, dan mengetahui ada taruhan antara Deon dan Pogin, bahwa jika dia memiliki kekuatan setara dengan alam transenden tingkat 9 puncak, bahkan jika Deon kalah, sebagai taruhan, Deon harus memberikan pil bencana yang dia simpan kepadanya. Jerry bahkan hanya memiliki kekuatan di alam transenden tingkat 9 tahap tengah, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan lawan di setengah langkah alam surgawi kelas 1 tahap awal. Sekarang dengan kemajuan bela dirinya ke alam transenden tingkat 9 tahap akhir, dia bahkan tidak akan takut pada lawan di setengah langkah alam surgawi LJ. Tahap awal. Sebelumnya, ketika menghadapi lawan di setengah langkah alam surgawi tahap awal, dia merasa sangat tertekan, bahkan harus memompa kekuatan maksimal, bahkan overdosis tingkat tinggi, hanya untuk dapat bertarung dengan lawan di setengah langkah alam surgawi kelas 1 tahap awal. Sekarang dengan kemajuan bela dirinya, dia ingin mencoba bertarung dengan seorang lawan sejati di setengah langkah alam surgawi kelas 1 tahap awal, untuk menguji kekuatan bertarungnya sendiri. Deon memandang tajam Pogin yang berdiri di depan Jerry, giginya gemeretak ketika dia berkata, "Apa kau berniat untuk melindungi pembunuh teman seperguruanku?" Pogin berkata dingin, "Kau sendiri yang berkata, di arena pertempuran, salah satu pihak harus mengakui kekalahan, atau salah satu pihak harus dikalahkan, hanya itu yang dianggap sebagai akhir pertarungan." Jerry hanya menggunakan kekuatan sebenarnya. Kalau kau ingin menyalahkan, salahkan kelemahan Duke yang terlalu besar, bahkan tidak bisa menahan tendangan Jerry dan langsung mati, dia hanyalah sampah. Para ahli sekte bela diri benar-benar terkejut. Kata-kata Pogin seolah menantang Deon. Tepatnya, Deon benar-benar marah. Dia berkata dengan gemetar, "Kalau kau ingin menghalangiku, maka aku akan membunuhmu dulu." Kemudian dia. Setelah mengatakan itu, aura bela diri yang ganas meledak dari tubuh Deon. Tanah di sekitarnya langsung retak, dan kekuatan yang kuat berhembus ke segala arah. Para ahli sekte bela diri segera maju, melepaskan tekanan bela diri mereka sendiri, untuk menahan kekuatan bela diri yang meledak dari Deon. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan bela diri yang dilepaskan Deon, itu cukup untuk melukai beberapa ahli sekte bela diri yang lebih lemah secara bela diri. Pogin juga melepaskan aura yang sangat kuat. Yang membuat Jerry terkejut adalah, aura bela diri yang dilepaskan oleh Deon tidak lebih lemah daripada Pogin. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Deon tidak kalah dengan Pogin. Kalau kedua orang itu bertarung sampai mati, siapa yang akan menang? Masih belum jelas. Pemimpin Sekte Duha, biarkan aku melakukannya. Ketika pertarungan besar akan meletus di antara mereka berdua, tiba-tiba Jerry maju dan berkata. Pogin terdiam sejenak, menatap Jerry, "Kai seharusnya bisa merasakannya, kekuatannya sangat kuat, mungkin tidak jauh lagi dari alam surgawa." Artinya, dia mengingatkan Jerry bahwa kekuatan lawan sudah mencapai puncak di bawah alam surgawa. Dengan kekuatan saat ini, harapan untuk mengalahkan Deon hampir tidak mungkin. Jerry tersenyum dengan percaya diri, memandang Deon dengan tatapan ringan, "Bukankah kau bertaruh dengannya? Baiklah, mari kita gunakan pertarungan ini untuk menyelesaikan taruhan itu." Setelah mendengar kata-kata Jerry, Pogin tersenyum, aura bela dirinya segera lenyap, dia memandang Jerry, "Dalam hal itu, aku akan memberikan kesempatan ini padamu." Jerry tersenyum tipis, "Terima kasih banyak." Pogin mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu memperingatkan, "Kalau kau kalah, kau harus mengakui kekalahanmu. Kau masih muda, masa depanmu masih panjang. Kalau kau mengakui kekalahanmu, aku akan menjamin keselamatan hidupmu." Jerry menjawab, "Baiklah." Pogin pun turun dari arena pertarungan. Situasinya sudah memanas karena pertarungan antara Jerry dan Deon. Semua orang pun kaget, tak ada yang mempercayai bahwa Jerry mempunyai kekuatan untuk melawan Deon.
Bahkan di sekte bela diri, hanya Darren yang mungkin percaya bahwa Jerry dapat mengalahkan Deon. Deon pun kaget, ia memandangi Jerry dengan dingin, "Aku berencana untuk membunuhmu setelah menyelesaikan Pogin, tapi aku tak menyangka kau begitu bersemangat untuk mati. Jadi, aku akan memberikanmu kematian." Jerry tersenyum sinis, "Siapa yang hidup dan mati akan terungkap nanti. Mari kita bicara setelah pertarungan." Ketika ucapan itu diakhiri, Jerry langsung melepaskan aura bela dirinya. Boom! Seluruh arena pertarungan tertutup oleh tekanan bela diri yang ganas. LJ. Merasa kekuatan yang dilepaskan oleh Jerry, Deon terlihat sangat tidak senang. Dia menyadari bahwa Jerry kuat, tapi dia tidak pernah menduga bahwa Jerry akan sekuat ini. Meskipun mereka belum bertarung, kekuatan yang dilepaskan oleh Jerry sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Jerry sudah mencapai setengah langkah alam surgawi kelas 1 tahap awal. Setelah Pogin terdiam sejenak, senyum cerah muncul di wajahnya, telah menatap Darren di sampingnya dan berkata, "Kau benar-benar menemukan harta karun untuk sekte bela diri." Darren melihat Pogin dengan dingin, "Ingat kesepakatan antara kita, Tuan yang dapat bergabung dengan sekte bela diri, tetapi sekte bela diri tidak boleh membuatnya sulit, atau mengendalikan kebebasannya." Pogin tersenyum getir, "Dengan kekuatan saat ini, masih ada yang bisa mengendalikannya di sekte bela diri." Bersambung.